Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aprilia, Bunga Lipia Nabila, Hayatunisa, Helna, dan Niwayan Karlina akan mempresentasikan materi kami yaitu galaksi. A. Pengertian galaksi. Galaksi merupakan salah satu sistem yang berukuran sangat besar, terdiri dari kumpulan miliaran bintang-bintang dan materi-materi yang terletak di antara bintang tersebut. Galaksi memiliki sebuah inti, terdiri dari bintang-bintang yang biasanya sudah berumur tua dengan jarak yang berdekatan. Galaksi mempunyai beberapa bentuk seperti spiral, elips, dan ada juga yang tidak beraturan. Luas galaksi mencapai 100.000 TC atau tahun cahaya. B. Sejarah galaksi. Astronom William Herschel mengamati bintang-bintang dan menemukan bentuk galaksi. Pada tahun 1780, dia merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa beberapa objek yang tampak di langit pada malam hari kemungkinan adalah galaksi lain yang sangat jauh dari tata bintang kita. Tahun 1923, teori Herschel dapat dibuktikan kebenarannya oleh Edwin Hubble, ilmuwan Amerika. Hubble menemukan bahwa alam semesta selalu berubah-ubah. Alam semesta ini dapat memuai. Tahun 1929, Hubble mengemukakan asal-usul alam semesta. Ia mengamati galaksi-galaksi jauh dan mengatakan bahwa galaksi-galaksi tersebut menjauhi kita dengan cara tertentu yang teratur. Penemuan Hubble ini menimbulkan dua teori utama, terjadinya alam semesta sehingga terbentuklah galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang jumlahnya berjuta-juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helna. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri galaksi. Apa saja sih ciri-ciri galaksi itu? Ciri-ciri galaksi adalah yang pertama, sumber cahaya berasal dari galaksi itu sendiri dan bukan merupakan cahaya pantulan. Artinya, galaksi ini memiliki ciri sumber cahaya yang berasal dari galaksi itu sendiri, bukan adanya cahaya pantulan. Yang kedua adalah antara galaksi satu dengan yang lain mempunyai jarak jutaan tahun cahaya. Artinya, galaksi ini memiliki ciri-ciri yang memiliki jarak jutaan tahun dengan galaksi yang lain. Yang ketiga ada galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti. Yang keempat, galaksi punya bentukan tertentu, misalnya saja bentuk spiral, bentuk elips, dan bentuk tidak beraturan. Oke, yang selanjutnya adalah teori asal-usul terbentuknya galaksi. Apa saja sih teori asal-usul terbentuknya galaksi itu? Yang pertama ada teori Big Bang. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederitan bukti ilmiah sehingga dapat diteliti oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Teori Big Bang pertama kalinya ditemukan oleh Abel Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang menjadi bentuk yang sekarang ini dan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan pada saat energi dari Big Bang meluas keluar.
Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu atau awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Yang awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuknya banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini, yaitu adalah bumi. Jadi teori Big Bang ini adalah teori ledakan yang besar. Yang kedua ada teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan tahun 1948 oleh 3 orang ahli, yaitu Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Fred Hoyle. Menurut teorinya, bahwa alam semesta berada dalam keadaan serba tetap. Walaupun galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, kepadatan alam semesta tidak berubah secara terus-menerus. Karena kepadatan alam semesta tadi tidak berubah karena secara terus-menerus terjadi pembentukan jasad baru. Para ilmuwan saat ini mendukung teori Big Bang atau dentuman besar atau ledakan besar. Menurutnya, dentuman atau ledakan besar ini menandai terciptanya alam semesta yang terjadi antara 12 sampai 25 ribu tahun yang lampau. Awan gas berlompatan lambat laun mendingin dan membentuk galaksi. Jadi, itulah teori keadaan tetap dan teori Big Bang. Jadi, teori asal-usul terbentuknya galaksi itu ada dua, yaitu teori Big Bang dan teori keadaan tetap. Demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan nanti oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nilan Karina. Saya akan menjelaskan tentang kain kosmis. Para ilmuwan telah mempelajari alam semesta ini dan berbagai hal yang terdapat di dalamnya seperti bintang-bintang, galaksi, dan kosmis berdebu. Dan mereka yakin bahwa makhluk hidup tersebar dan tidak ada satu ataupun yang mendistribusikannya. Namun ternyata kemudian ditemukan bahwa ada sistem kontrol yang ketat terhadap distribusi material yang ada di alam semesta ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang kosong di alam semesta ini, namun ia merupakan bangunan yang kokoh terdiri dari berbagai benda yang secara mayoritas berasal dari materi yang gelap dan energi gelap yang tidak tampak jelas. Adapun materi visual yang dapat dilihat dengan kasat mata di alam semesta ini jumlahnya hanya 4%. Maka beberapa tahun yang lalu, para ilmuwan mempelajari distribusi material alam semesta mulai tampak. Untuk mendistribusikan galaksi dan bintang-bintang di alam semesta yang luas ini, maka membutuhkan pembuatan komputer super canggih dan besar. Dan proses yang dilakukan oleh komputer harus memiliki kecepatan 1 detik, yang tentunya membutuhkan perhitungan digital selama 10.000 juta tahun untuk menyelesaikannya. Cukup lama ya. Yang mana komputer tersebut akan membuat sebuah gambar mikrokosmos yang ada pada alam semesta. Ketika para ilmuwan menyaksikan gambar, maka mereka langsung menyadari bahwa galaksi-galaksi ini tidak terdistribusi secara acak, namun berbaris pada benang yang tipis dan panjang. Nah, benang ini terikat dengan kuat seakan membentuk seperti permadani alam semesta yang hebat. Yang pasti hebat, sebagaimana mereka juga menyadari bahwa setiap helai kain telah menjadi plot galaksi dalam bentuk yang kuat. Oleh karena itu, para ilmuwan menyebutnya dengan istilah kain kosmis. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk galaksi. Galaksi berdasarkan bentuk dan morfologinya. Nah, galaksi yang pertama yaitu galaksi spiral. Nah, kita harus mengetahui apa galaksi spiral tersebut. Nah, galaksi spiral merupakan salah satu bentuk galaksi yang paling dikenal orang, yang mempunyai bagian yang disebut dengan bulk dan halo. Bulk ialah segala pusat galaksi yang berbentuk menonjol dan merupakan bagian yang terpadat, sedangkan halo merupakan bagian dengan galaksi spiral.
Di Bima Sakti, pusat galaksi tersebut di arah rasi Sagittarius, tetapi pengamatan yang dilakukan sangatlah susah karena banyak bintang yang melakukan penyerapan cahaya yang berasal dari pusat galaksi tersebut. Nah, bintang yang terdapat di dalam galaksi merupakan bintang tua dan muda. Bintang tua terdapat di dus bola yang menyebar dan menyelimuti galaksi. Nah, kita harus mengetahui ciri-ciri galaksi spiral. Yang pertama yaitu berbentuk spiral yang pastinya. Yang kedua yaitu mempunyai inti atau pusat yang berbentuk roda atau batang. Yang ketiga, mempunyai selubung bulat yang membungkus pusat. Selubung ini terdiri dari bintang dan gugusnya. Yang keempat yaitu mempunyai lengan yang spiral yang mengelilingi pusat pada daerah khatulistiwa. Yang kelima yaitu mempunyai kecepatan rotasi yang tinggi. Yang keenam yaitu mempunyai bluk dan halo. Nah, sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Bentuk-bentuk galaksi ada namanya galaksi elips. Galaksi elips yaitu suatu galaksi yang tampak seperti elips. Akan tetapi wujud aslinya tidaklah kita ketahui. Karena bentuk elips ini adalah bentuk yang tampak dari samping. Bentuk ini bisa saja bundar maupun bola pepat. Struktur dari galaksi tipe ini juga tidaklah terlihat dengan jelas. Galaksi ini mengandung sedikit materi antar bintang, dan anggota dari galaksi ini adalah bintang-bintang yang sudah tua. Galaksi ini merupakan 2/3 galaksi yang tampak menonjol di langit. Akan tetapi sebenarnya kebanyakan galaksi di alam semesta luminositasnya adalah rendah, sehingga sangat susah untuk jelas tampak. Kebanyakan galaksi Katai ini tergolong jenis elips. Pada galaksi ini tidak ditemukan adanya nebula, bintang yang terkonsentrasi pada pusat. Semakin jauh akan semakin merenggang. Ukurannya sangat sulit untuk ditentukan karena disebabkan oleh bintang-bintang yang terlihat lebih jauh dari intinya. Contoh galaksi ini adalah galaksi M87 atau Messier 87, yaitu galaksi raksasa yang terletak pada rasi Virgo. Ciri-cirinya yang pertama ada bentuk aslinya belum diketahui. Yang kedua, bentuk yang termasuk dalam kelompok ini hanya bentuk bundar hingga bentuk bola pepat saja. Nomor 3, sedikit mengandung materi antar bintang. Yang keempat, tidak ada nebula. Yang kelima, ukurannya sulit untuk ditentukan. Selanjutnya ada galaksi irregular atau tak beraturan, yakni sebuah galaksi yang tidak beraturan dan tidak simetris. Bentuknya juga tidak mempunyai bentuk khusus. Galaksi ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Jadi terbagi atas dua, yang pertama irregular 1 dan irregular 2. Irregular 1 terdiri dari bintang kelas O, B, dan nebula yang terang. Terdapat banyak gugus bintang, nebula gas, dan bintang yang sangat besar atau maharaksasa. Juga terdapat bintang tua dan muda. Contoh galaksi ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Irregular 2 tampak adanya gugus bintang yang dapat dipisahkan dari galaksi hingga menampakkan susunan yang tak berbentuk atau amorfus. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, bentuknya tidak simetris. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk khusus. Yang ketiga, letaknya berdekatan dengan Bima Sakti. Dan yang keempat, banyak mengandung materi antar bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis galaksi. 1. Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783 oleh seorang astronom Inggris yang bernama William Herschel. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9.500 miliar kilometer. Galaksi Bima Sakti merupakan rumah bagi matahari
matahari kita beserta planet-planet yang mengelilinginya. 2. Galaksi Magellan. Galaksi Magellan ialah salah satu jenis galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Jaraknya kurang lebih 150.000 tahun cahaya dengan berada di belahan langit selatan. Galaksi ini memiliki bentuk tak beraturan. 3. Galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major berjarak 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi ini mempunyai bentuk elips dan rapat. 4. Galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda dikategorikan sebagai galaksi raksasa karena memiliki diameter sekitar 200.000 tahun cahaya atau 2 kali lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Andromeda memiliki massa 300 sampai 400 bilun kali massa matahari. Bentuknya yang bulat, khas dan ukurannya yang besar membuat galaksi ini mudah diamati dengan menggunakan teleskop. Galaksi Andromeda berjarak 2,5 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. 4. Galaksi jauh. Galaksi ini terletak lebih dari 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti dan termasuk galaksi jauh. Contohnya galaksi jauh lain yaitu galaksi Silver, Triangulum, dan Weevil. Dan terakhir adalah galaksi Black A. Pada tahun 1781, seorang astronom Prancis Charles Messier menemukan sebuah galaksi dengan sifat yang aneh, yaitu memiliki cincin kabut yang berwarna gelap. Cincin kabut tersebut mengelilingi intinya yang terang benderang karena tampak seperti mata manusia. Messier memberikan nama galaksi tersebut Black A. Galaksi ini termasuk galaksi spiral dengan lengannya seperti belalai yang menjulur dari inti yang terang. Jarak galaksi Black A dari Bima Sakti sekitar 17 juta tahun cahaya. Terima kasih. Yang mau bertanya, silahkan bertanya.